anakku sekalian, alhamdulillah kita ketemu lagi. Insya Allah dalam keadaan sehat walafiat ya. Jangan lupa pesan ibu, tetap pakai masker, tetap sering-sering cuci tangan, kemudian menggunakan hand sanitizer dalam rangka pencegahan COVID-19. Oke, kita akan lanjutkan materi berikutnya. Sebelumnya kalian sudah belajar mengenai aplikasi turunan, tapi pada persamaan garis singgung. Nah, sekarang kita masuk ke aplikasi turunan yang kedua, yaitu pada fungsi naik, fungsi turun, dan stasioner suatu kurva. Kalau saya tuliskan di sini judulnya fungsi naik, fungsi turun, dan stasioner. Oke. Fungsi naik dan fungsi turun serta stasioner. Mungkin yang di sini yang agak asing stasioner ya. Stasioner itu maksudnya adalah suatu kurva di mana titiknya dalam kondisi diam. Nah, stasioner ini ada beberapa jenis, yaitu ada kondisi di mana si fungsi itu maksimum, kemudian ada juga minimum, kemudian bisa juga merupakan suatu titik belok. Misalkan ada suatu kurva, saya ambil ilustrasi kurvanya seperti ini. Ya, kurva seperti ini biasanya dia bentukan suatu kurva yang derajat tertingginya adalah berpangkat 3 karena dia terdiri dari bukit dan lembah. Kalau yang sering kalian pelajari kan yang berderajat 2 ya. Kalau berderajat 2 itu dia berupa parabola. Parabola itu berarti hanya bukit saja, ya puncak saja atau lembah saja. Nah, ini ada salah satu contoh kurva seperti ini, atau bisa juga mungkin seperti ini, atau juga mungkin seperti ini. Nah, kurva ini ada kondisi di mana dia posisinya naik. Kemudian ada kondisi pada saat dia turun. Kemudian kondisi di saat dia naik lagi. Kemudian ada juga kondisi di mana kurva itu posisinya stabil atau titiknya dalam kondisi diam. Di sini. Namanya ini dikatakan sebagai stasioner. Nah, ini stasionernya dikatakan stasioner maksimum karena dia sebagai puncaknya atau bukitnya. Kemudian sini ada lagi, ini juga stasioner. Nah, ini adalah stasioner minimum. Gitu. Kemudian ada lagi contoh kurva yang lain yang seperti ini. Ini juga dia bisa berpangkat 3 juga. Nah, ini kondisinya adalah di sini kurva ini titiknya dalam kondisi naik. Kemudian di sini nanti stasioner, dia diam. Tapi ini stasionernya stasioner belok. Biasanya kalau diistilahkan belok gitu ya. Kemudian ini lagi naik lagi. Gitu. Nah, ini kebalikannya. Ini kondisinya adalah turun. Kemudian di sini dia stasioner. Stasionernya belok. Kemudian di sini turun. Jadi di sini suatu kurva ada dalam kondisi dia naik, kemudian dia stasioner, dan dia turun. Ya, stasioner ada 3, ada stasioner maksimum, ada stasioner minimum, kemudian ada yang belok. Biasanya kalau belok bentukan kurvanya seperti ini. Ya, teorinya, jadi kalau suatu kurva Y sama dengan fx, dia berada pada beberapa kondisi. Ya, teorinya. Yang pertama, dia kurvanya naik. Syarat naik sesuai dengan aplikasi turunan adalah f aksen x lebih besar daripada 0. Kemudian ada lagi kondisi kurva dia turun. Turun di mana f aksen x kondisinya dia adalah lebih kecil daripada 0. Kemudian dia stasioner. Stasioner itu dia dalam kondisi diam. Diam. Syaratnya adalah f aksen x sama dengan 0. Seperti yang sudah Ibu singgung tadi, bahwa stasioner pun di sini dibagi menjadi beberapa jenis. Ya, ada stasioner yang kondisinya maksimum. Maksimum itu syaratnya adalah turunan kedua dari suatu kurva itu adalah lebih kecil daripada 0. Kemudian minimum turunan kedua kurva tersebut dia lebih besar daripada 0. Oke, kemudian kondisi yang ketiga yaitu kurva tersebut adalah belok. Nah, untuk kondisi belok syaratnya adalah bahwa turunan kedua dari suatu kurva itu atau fungsi itu sama dengan 0.
garis bilangannya, ya. Garis bilangannya seperti ini. Jadi misalkan di sini ada X1, di sini ada X2. Di sini misalkan tandanya positif, negatif, positif. Berarti ini kurvanya posisinya naik, kemudian turun, kemudian dia naik lagi. Ya, di sini kurvanya naik. Ya kan? Ini naik. Kemudian ini turun, dia naik lagi, ya. Sama seperti contoh yang seperti ini. Nah, di sini adalah kondisi di mana naik 1. Di sini dia stasioner. Stasioner apa ini? Ini stasioner, X1-nya adalah stasioner maksimum. Kemudian di sini ada X2. Dia karena dia berada di paling rendah. Di sini namanya stasioner minimum. Kemudian kondisi yang kedua. Kondisi yang kedua, nah, misalkan di sini hanya ada satu titik ya, X1. Misalkan di sini tadinya positif, positif. Berarti ini kurvanya naik, kemudian naik lagi. Berarti di sini titik stasionernya. Nah, ini namanya adalah stasioner. Stasioner apa kalau yang naik-naik lagi? Ini naik, ini naik lagi. Ini namanya adalah stasioner blok. Gitu ya. Belok. Kemudian ada satu lagi di sini, sama kita buat. Misalkan titiknya hanya 1, negatif, negatif. Berarti dia turun, kemudian dia turun lagi. Berarti ini namanya stasioner apa? Stasioner belok juga. Nah, seperti itu. Jadi intinya cara menentukan jenis stasioner itu adalah 2 cara. Yang pertama yaitu dengan menggunakan turunan kedua, ya, syaratnya seperti ini. Kemudian yang kedua dengan menggunakan garis bilangan, biasanya terdiri dari 3 kondisi. Mudah-mudahan bisa